Oke, baik. Izin untuk record biar nanti bisa ditonton juga sama teman-teman yang lain. Jadi kita ya alhamdulillah puji syukur, puji Tuhan telah Tuhan berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersua dengan keadaan apa adanya gitu ya. Maksudnya mungkin ibu-ibu yang di rumah sedang disambi nyetrika, mungkin habis gosok, yang gosok nyetrika sama aja ya, habis nyuci ya, mungkin habis masak atau menyediakan hidangan untuk suami yang habis pulang kerja, anak rewel dan seterusnya gitu. Ya alhamdulillah puji Tuhan semua dikasih kesempatan, semua diselesaikan ya atas izin Allah tentunya ya, atas izin Tuhan. Kemudian salawat salam kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan ya syafaatnya di akhir nanti. Amin. Oke, ibu-ibu dan ibu-ibu saja di sini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Yang jelas di malam yang mungkin harusnya ibu-ibu istirahat ya, mohon izin untuk mengganggu dan tentunya apa ya, nggak ada hal-hal yang bisa saya balas gitu kecuali doa semoga Allah jaga ibu-ibu sekalian ya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik ibu-ibu, mungkin yang saya ingin tanyakan bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sudah dibebas tugaskan? Alhamdulillah Pak. Sudah dibebas tugaskan. Sekarang besok PJJ lanjut apa nih? Lanjut 12 sampai lancar udah. Cuma ngirim tugas ke GCR doang. Oke, alhamdulillah. Sama Bu, saya juga tadi baru konsul sama operator. Per kapan itunya efektifnya? Per 14 karena kita kan per 14-nya. Iya, 14. Dan 14-nya ya. Dan nggak perlu ke sekolah ya Bu ya? Alhamdulillah tidak. Iya, alhamdulillah. Bu Gesta gimana ke sekolah? Tugasnya berapa GCR? Iya, semua tugas di GCR, kita nggak perlu ke sekolah, nggak perlu ngomong atau ngajar ke anak-anak. Jadi bahkan kalau enak banget nih kayaknya nih. Kalau Bu Gesta nggak Bu Gesta? Belum. Oh. Masih nunggu hasil dari kurikulumnya. Oh gitu. Kurikulumnya soalnya belum ngasih lampu hijau nih. Oh gitu, waduh, ketat sekali ya. Oke deh, semoga mudah-mudahan deh bisa seperti kalian deh. Amin, semoga dilancarkan Bu. Jadi aku juga sebenarnya kurikulum nggak ngizinin. Katanya Bu Nurul kenapa nggak Zoom aja di sekolahan, kan bisa katanya gitu ya. Nanti kalau udah nggak ada Zoom baru ngajar katanya gitu. Nah kemarinnya dia ngeliat sendiri, kemarin pas pembukaan aku yang nyari untuk background kemana-mana kan ke perpus, ke masjid, dia repot sendiri ngeliatin. Bu Nurul emang repot ya? Iya gitu, sinyal kan, butuh sinyal full gitu kan. Nah di sekolah aja kemarin pada berebutan sinyal, jadi muridnya dari rumah tapi gurunya tetap di sekolah itu berebutan sinyal. Tuh kan Bu, udah deh nggak apa-apa katanya gitu. Kalau dari TU-nya sih sudah ngizinin dari awal gitu. Oh gitu. Udah nembung ke kepala sekolah belum Bu? Dari kalau kita harus lewat kurikulum, jadi kurikulum yang ngomong ke kepala sekolahnya. Oh gitu. Kita nggak boleh langsung ke kepala sekolah. Oh alah. Gitu. Kalau saya ke kepala sekolah langsung Bu, soan main ke ruangan. Langsung di lampu hijau sama kepala sekolah, bawahannya ikut semua gitu. Iya. Karena juga waktu minta surat pun gitu lewat kurikulum dulu, baru nanti silakan masuk, dia ngizinin ke ruangannya gitu. Karena kan ruangan kepala sekolahnya pun melalui ruang wakil. Oh gitu. Oke deh, siap. Oke, semoga dilancarkan ya ibu-ibu sekalian ya. Oke, baik. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya izin Bu untuk meng-share ya terkait pengumpulan berkas. Saya laporan dulu untuk yang
sovel ya Bu ya, punten. Latsar DKI atau ya Latsar DKI. Nah, oke baik, untuk administrasi registrasi Latsar yang sovel ini Bu Nurul ya Bu ya yang melaporkan kalau baru isi 12 ya Bu ya atau 13 ya Bu? Ya, aku ngecek satu-satu ini pada kosong tuh kan, pada kosong kan. Iya. Agak sih kosong aku bilang. Yang Heeh, penting ada isinya dulu lah, nggak mesti lengkap nggak apa-apa, yang penting ada gitu kan. iya. Ini apa sih? Oh, administrasi ya, yang 7 Administrasi, iya. poin ya. 8 poin. 8, nah 8. Ya. Emang masih banyak ya Bu ya yang belum ini ya Bu ya. Belum, aku klikin aja satu-satu masih pada kosong. Iya, ini Oh, maaf. jadi modelnya nggak ada di layar Pak itunya nggak muncul keterangan ya Pak ya? Jadi mesti dicek satu-satu ya? Iya, emang kalau ada keterangan di mana Bu? Ya maksudnya dikirain saya ada notif gitu di Pak Wahidnya masuk. Misalkan ya minimal di sampingnya itu maksudnya biar tanpa membuka satu-satu itu gimana caranya? Bisa nggak? Harusnya Bisa di ya, emang file harus. sih Bu ini Bu. Oh Harusnya di gitu. ukuran file kelihatan tapi nggak tahu saya nggak sebenarnya gaptek juga saya. Di sini ukuran file-nya Oh harusnya ada. iya ya, ukuran filenya masih kosong berarti ya Iya. belum. Iya, nah Oh di iya, situ. tadi yang Iya, ada betul. tank tuh benar Kalau tuh. yang sudah ada, Ada tuh. iya benar-benar. Beda ya. Ya Tapi gitulah Bu, coba. saya juga pusing ya Bu ya. Ini coba. Ini. Oke, dah paling gini aja sih Bu. Ya, nanti gimana Bu ya? Saya juga untuk administrasi dulu ya Bu ya, untuk pengumpulan berkas administrasi. Ini untuk teman-teman yang belum, saya minta ini Bu, ada Pak Fatan. Halo Pak Fatan. Halo, assalamualaikum. Nafi udah juga. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Fatan mati lampu Pak. Dia irit listrik, Pak. Wah. Waduh, ini contoh ASN yang ini ya, yang apa namanya menggunakan apa tuh? Menggunakan uang negara dengan bijak. Yang berhemat terlalu berhemat. Hemat energi. Nah, oke Pak Fatan, coba Pak Fatan nih ada nggak nih? Wah, masih kosong Pak Fatan, gimana ini? Nah, lo papakan sendiri belum ngumpul. Belum Gimana? diupload, Bu. Pak. Ini mau diupload, Pak. Waduh. Kalau Pak Fatan udah sampai mana Pak Fatan? Tinggal resume doang, Pak. Oh, berarti ini sudah ya? Tinggal dikirim ke sini ya, Pak ya? Iya, tinggal KPD kirim ya, ke sana. udah ya. Coba yang saya dibuka dong. Insya Tadi saya Allah. ngeliat di ukuran filenya masih kosong itu. Tapi saya udah kirim padahal. Oh, iya Bu. Ntar Bu Gesta. Udah ada kok Bu Gesta mah udah lengkap. Oh, Ini alhamdulillah. Enggak, tadi soalnya ngeliat di luar itu yang ukuran filenya masih kosong kayaknya. Iya, saya juga Kritik nggak dari tahu. situ juga ya, patokannya ya. Siap Mungkin ini. kalau dinas pendidikan karena banyak kali ya SKPD-nya belum keluar itu ya. Iya. Oh, yang lain Betul. udah Ya, pada 1000 lebih kan dari. Kalau tadi sore Bu, saya WA-an sama Pak Fauzi itu emang untuk di spreadsheet-nya tuh masih ada teman-teman yang mengisi mengisi identitas dari peserta LASA tuh masih ada yang nggak sesuai Belum. format. Contohnya kayak penempatan sesuai SK itu hurufnya caps lock semua ya, jadi gede semua gitu. Nah dari Pak Fauzi atau dari dinas pendidikannya itu nggak apa ya bahasanya itu ya istilahnya nggak mau ngedit satu-satu yang masalah yang kayak gitu, biarin ketuanya gitu. Nah akhirnya tarik ulur lah Bu gitu. Saya dimintain tolong buat tolong tuh hubungin ini Pak Wahid yang 112 gitu. Ya udah saya coba hubungi. Terus ada juga yang kayak pindah-pindah itu Bu, pindah-pindah angkatan gitu kan. Itu ada kelompok yang belum update gitu. Jadi lama gitu. Oke Bu Nafi, selamat datang Bu Nafi. Oke, Pak. Maaf ya halo. terlambat. Gak apa-apa Bu, gak ada kata terlambat Bu. Bu Siti Nafingan coba nih, sudah belum ya? Belum. Ya, belum. aduh. Oke, Bu Nafi juga belum nih Bu Nafi nih ya. Oke, nanti kira-kira nih saya mau minta saran Ibu-ibu dan Bapak
Pak Fatan, maaf mengganggu waktu malamnya ya. Untuk mengingatkan teman-teman secara efektif dan apa ya, lebih mengena gitu. Kira-kira gimana ya Bu ya, Pak ya? Kan ini masih banyak ini gitu. Apakah Perinci apa gitu Pak, sebutin gitu. Misalnya tadi Pak Gasi belum sama sekali, terus siapa belum, apa aja yang belum gitu. Apa harus kita sebutin secara rinci gitu. nah ya itu Bu. Saya takutnya tipikal beliau-beliau ini kayak Pak Fatan misalkan ya. Pak Fatan udah semua nih Pak Fatan gitu. Tapi ternyata belum diupload gitu. Karena beliau mungkin suka yang santai lah Nanti udah gitu siap ya, ini gitu. Repet ya. SKS ya, sistem ini kebut aja Pak. malam. Di list aja namanya yang emang kosong, terus di broadcast aja di grup, terus nanti minta tolong sama teman yang lain buat ngingetin temennya. Oh iya, oke, Kita aja yang aktif gitu loh Pak. Siap. Kayaknya dibantu sama teman-teman ya yang lain. Bu Nurul punya datanya, Bu Nurul ya, siapa aja yang belum ya Bu ya? Enggak, kita bikinin Excel aja kali ya Pak. Jadi di Excel di checklist misalkan SK belum ada, silang gitu, atau yang udah kita checklistin gitu. Itu gimana Bu kalau bikin Excel Bu? Namanya ada nama, terus nanti di sebelah kanan misalkan foto yang pertama itu SKPD ya. Kalau SKPD kan Dinas Pendidikan memang belum ada kan ya. Nanti saya bantu cekin satu-satu gitu. Oh gitu. Checklistin, ntar misalkan fotokopi SK udah ada, checklist berarti kan. Atau kayak tadi misalkan punyanya Berarti 8 kolom ke kanan ya. 9 lah sama yang punya yang hamil kan. Ada 9 kan. Iya, kasih angka aja poin 1, 2, 3 sampai ya, Bu ya. 8 gitu kan. Ya. Saya coba Mana ini surat yang ada di bikin ya Bu ya. Oke, boleh. Oke. Yang A itu kan nama ya, nama berarti 40 orang kan. Ya, siap. Di sini ada apa Bu? Nomor Gitu, nama, terus yang nama. kelengkapan berkas. Terus itu kelengkapan berkas, terus tapi di bawahnya kasih angka 1, 2, 3 sampai 8. Oh, 9 kelengkapan ya, 9. berkas. Bawahnya 1, 2, 3. Angka 1 sampai 8, 8 kolom. Satunya apa gitu. Oke. Kayak gini ya Bu ya? Sampai 9 Pak, kan karena yang ada hamil. Oh iya hamil. Oh iya. Oh iya 9, betul. Itu saya belum ada yang nomor 9. Iya, Bapak mau hamil. Bapak boleh kalau mau bikin. Aduh, bercanda apa ini Pak Fatan? Aduh. Bisa juga Aja nggak bercanda ada ya. Pak, ya ampun. Oke deh, siap kayak gini ya Bu ya. Nanti tinggal bawahnya dilengkapi nomor nama ya. Oke deh, siap. Saya ngecek aja gitu. Ya. Mereka tinggal lihat mana yang belum tercek. Oke, nanti saya coba buatkan Bu. Nanti besok teman-teman bisa lihat ya Bu ya. Oke, siap. Kasih keterangan Pak di bawahnya, 1 itu apa, 2 itu apa. Oh, bentar Bu. 1, 2, 1 itu kan SK SK dari SKPD kan. Surat perintahnya surat tugas dari SKPD. Nanti sekalian minta tolong sama temen yang lain buat ngingetin sesama temennya aja Bu. Jadi dibantu juga sama anggota grup. Saya minta tolong Pak Fatan dong Pak buat ngingetin teman yang lain Pak. Boleh. Sekalian nanti bikin apa? Pengumumannya di grup. Oke, siap. Aduh. Saya nggak jago pakai spreadsheet nih, gimana nih caranya? Center. Oke, ya oke Bu, siap. Nanti keterangannya di ini ya, coba saya bikinnya 1. 1 itu Surat tugas SKPD. Pak Fatan udah ada ya Pak ya? Udah. Dinas Pendidikan doang kayaknya yang belum. Lengkap loh. Nomor 2 fotokopi SK CPNS. Oh iya Bu, ini fotokopi SK CPNS Bu. Untuk yang regrouping itu disertakan juga SK regrouping nggak sih Bu? Ya nggak tahu ya. Regrouping itu maksudnya gimana Pak? Waduh, itu yang khusus pendidikan Pak. Pak Fatan nggak tahu nggak? Itu sekolahnya.
Misalkan ada SDN 01 sama 02 di grup jadi satu, namanya diganti gitu. Iya, jadi SD 1 gitu. Nggak tahu udah apa. Itu soalnya ya Bu, soalnya kan kasusnya untuk teman-teman yang punya SK regrouping itu ternyata sekolah yang dicantumkan tuh sesuai dengan SK regrouping Bu. Mentornya pun nanti kepala sekolah sesuai dengan SK regrouping gitu. Pak Fauzi bilang ya SK regrouping juga kekuatannya besar karena tanda tangannya gubernur gitu. Jadi saat ada yang nanya Bu Rita Burika, nah itu Pak ini dicantumin juga nggak Pak fotokopi SK regrouping gitu. Ya udah dibawain aja Bu. Siapa tahu kalau misalkan dipakai syukur, kalau enggak ya udah gitu. Fotokopi ini gitu kan ya punya. Itu karena SK regrouping dipakai datanya gitu. Gimana? Perlu dicantumin nggak Bu? Apa nggak usah? Nggak tahu Pak. Coba tanyain sama itu Bu Dewi ya? Bu Dewi. Oh iya. Lebih aman sih. Aku nggak tahu soalnya. Bu Dewi buktinya di WA tuh kayaknya sepertinya sedang pusing. Ya, yaudah deh nanti dulu deh ya. Nanti kalau misalkan ada yang udah mulai soalnya. udah mulai sibuk. Oke, nomor atau tanya yang angkatan 104 kali Pak. Angkatan 104. 104 atau 105 atau 6 lah. Kan mereka udah ngumpulin berkas tuh. Mungkin ada yang kasusnya sama, dicantumin apa enggak? Ya, oke deh, siap. Oke, nomor 3 apa Ibu-ibu? Nomor 3 sebentar saya Surat keterangan sehat. Surat sehat. Oke, keterangan sehat. Ini juga boleh ini kewaspadaan. Iya, betul. Kewaspadaan. Boleh ya Pak, jadinya ya. Kesehatan. Saya nggak bikin lagi ya. Kenapa, Ibu? Nggak usah bikin lagi ya. Nggak usah bikin lagi, nggak usah Bu. Karena yang tahun Adaan yang dipakai boleh. Ya, karena tahun kemarin juga ada yang pakai. Oke, kemudian nomor 4 itu surat Dari SKPD. dari mentor Ibu. Oh ini sih saya ngeliatnya yang di ini salah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Surat. Nggak boleh dicap ya Pak ya. Kenapa Ibu? Nggak boleh dicap ya surat mentor ya. Iya Bu, nggak boleh Bu. Ya kemarin kayaknya kepala sekolah saya kebablasan ngecap, jadi saya minta lagi. Cuman 2 hari ini kayaknya kepala sekolah lagi nggak masuk. Ya. Jadi mudah-mudahan besok udah masuk deh. Siap. Soalnya kan kopnya kan bukan kop sekolah Ibu. Ibu ya apa ya benar ya? Bukan kop instansi. Iya, betul. Oke. Nomor 5 surat kesediaan, pernyataan kesediaan. Oh, pernyataan kesediaan. Kemudian nomor 6 Print out biodata Simdiklat. Oke, print out biodata Simdiklat. Nomor 7 foto 4 kali 6. Nomor 8 SPMT. Oh iya, fotokopi SPMT 9 Surat hamil. Surat pernyataan hamil. Oke, sudah. Terus saya dapat nama-nama ini dari bisa diambil dari data yang Bapak itu ya. Tinggal copas. Di mana ya Bu ya? Saya merasa kehilangan. Di pengurus kayaknya, coba saya cek dulu. Cek. Iya, waktu ngirim itu aja Pak ya, pengirim data buat bikin SKPD. Itu doang ya, dinas pendidikan doang. Kalau yang SKPD itu ada yang kayak Pak Fatan nggak ada Bu. Oh iya. Iya, Pak Fatan tidak tercatat kalau kita pakai SKPD. Saya ada kok ini kok Bu. File. Oke, nanti aja Bu ya, biar kita ngeringkas saja, nanti saya buatkan. Pokoknya nanti list. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau bantu daftar list
kelengkapan berkas administrasi Latsar. Nah, oke. Nanti Ibu tinggal lihat aja di sini, Bu, di administrasi Latsar, nanti di bawah, Bu. Nah, ini ada daftar list kelengkapan berkas administrasi Latsar ya, Ibu Bapak. Kalau mau bantu-bantu ngelisin, ngechecklist. Gitu. Oke, Ibu Bapak ya. Oke, semoga bisa membantu untuk pengumpulan berkas administrasi. Kemudian selanjutnya, Ibu Bapak, saya catat dulu, berarti pakai spreadsheet ya, spreadsheet. Oke, untuk mengingatkan, nanti kata Pak Fatan juga minta tolong teman-teman yang lain buat mengingatkan. Oke, yang MOOC nih, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, resume. Nah, lo di sini Pak Alfatan belum ini, Pak Alfatan ini. Belum selesai, Pak. Oh, sedang. Oh ya, siap. Baru sampai agenda berapa ya? 2 atau 3 ya? Oh, Bu Nafi juga belum ya, Bu ya? Iya. Ya, ini ada Bu Lia Rahma Putri nih. Ntar formatnya saya benarkan dulu. Ganti nama Bu Lia. Nah, oke. Sudah ada berapa nih berarti Ibu-ibu ya? Ngeliatnya dari mana ngeliatnya nih? Kontrol A. Oke, ada 21 berarti 20. Ya, alhamdulillah udah separuh yang mengumpulkan. Oke. Sip. Untuk MOC ini perlu bikin list nggak Bu? Nggak usah ya Bu ya? Atau tetap? Kalau Ditambahin ke yang tadi aja, Pak. Tadi aja. Oh, oke. Jadi 10. Berarti ada 10 ya. Kalian ada 10. Oke, Bu Bapak. Luar biasa. Kadang enaknya kalau rapat-rapat atau ini ya Bu ya, musyawarah gitu. Kok lagi di sini nih. Nah, di luar pemikiran. Nggak kepikiran gitu. Oh iya. Kepikiran gitu ya, kayak Tisna. Iya, oke ya. Pakai telur. Oke ya, nomor 10 mock. Nomor 10 resume mock. Iya enggak? Resume MOOC. Nah, sama tuh Pak Fatan kalau hidup sendirian itu kadang-kadang ada sesuatu yang nggak dipikirin, nggak direncanain gitu. Tapi kalau udah nikah, wah semua tuh kebuka Pak Fatan. Ya Pak Fatan ya? Mantap. Ya. Jadi dapat ilmunya ya. Iya. Selain ilmu buat Latsar ini ya, ilmu buat masa depan. Ilmu hidup, Bu. Ilmu Depan, hidup. iya betul. Kita punya Pak Ustadz di sini nih, Pak Ustadz Wahid. Oh, waduh, belum lah Bu. Jangan. Berat. Oke, baik ya Bu. Terima kasih banyak ini. Administrasi sama MOC semua masuk di spreadsheet. Nanti kita woro-woro dengan lebih mudah gitu ya. Oke. Punten kemudian yang kedua terkait, nah udah pengumpulan berkas sudah, kemudian pengumpulan berkas yang offline Ibu-ibu, Bapak. Bentar, ini anak. Sama Bude sama Bude Pade itu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, untuk pengumpulan offline ibu-ibu yang ada di sekolah, mungkin saya minta pendapat penilaian gitu dari ibu-ibu dan bapak mungkin. Apakah terlalu jauh gitu atau mungkin jadi evaluasi lah Bu gitu, atau Bapak silakan mungkin ibu dan bapak. Kalau untuk pengumpulannya ke BPSDM ya Pak ya? Iya. Itu dari Pak Wahid jauh nggak Pak? Oh, kalau BPSDM kan di ini ya, di Jakpus apa ya?
di dekat balai kota ya, Pak ya, Bu? Ayo. Kayaknya di pusat deh. Iya. Kalau Kayaknya sih. misalkan Kenapa emang Bu, Pak? kalau misalkan ada yang lebih dekat ke BPSDM dan mau menampung dari kita ada nggak? Ya. Tapi biar bawahnya juga nggak terlalu jauh gitu. Oh gitu. Gimana ya Bu ya? Kalau emang nggak wajib banget ketua gitu Bu, itu Pak Fatan malah saya malah pengennya minta Tapi tolong. wajib ketua. Iya Pak, Ibu jadinya. Gimana? Wajib ketua ya Pak. Nah ya itu saya kalau dari letter leg ininya juknis dan juklatnya itu ketua ya dikumpulkan secara kolektif ke ketua gitu kan, baik yang soft file kemudian yang hard file gitu. Tapi kalau misalkan emang bisa diwakilkan gitu, Pak Fatan kantornya malah lebih dekat kan, beliau di Tanah Abang, Jakpus ya Pak ya. Tanah Abang, Pak. Iya gitu sebenarnya gitu. Kalau ini nanti malah deket nih, maksudnya kalau udah terkumpul semua saya kirim ke rumahnya Pak Fatan di Pamulang gitu. Nanti Pak Fatan yang ke BPSDM gitu. Langsung ke kantor aja, Pak. Oh. Mungkin karena jadi nggak sembarangan gitu, memang harus ketua kali ya Pak? Ya kurang tahu tuh kalau gimana Pak. Pak? Kemarin sih tulisannya sih ketua, kolektifin ke ketua. Kalau Ya, di PPT-nya ya, kolektif kelas. Oh gitu, siap lah. Oke. Ya kalau emang bagaimana Bu, punten Bu? Kalau dosen ke sekolah kayak tadi Pak Wahid jadi nunggu-nunggu, misalkan dia lama sampai sore. Ya karena saya ngepasi lah Ibu ya, bahasanya itu ngepasi. Tadi siang itu ada rapat juga gitu, jadi saya rapat sekali lagi nunggu gitu kan, rapat udah selesai barang ya nunggu dulu nunggu bentar lah barang sampai baru saya balik gitu, sekalian ngepasi juga, ngepasi asar gitu, jadi serba ngepasi enak lah Bu gitu. Tapi kalau untuk hari Rabu besok kemungkinan saya malah belum bisa ke sekolah gitu. Kamis insya Allah. Nanti bisa dipegang sama Pak Bambang kok. Yang saya sudah broadcast ke Bapak Ibu ya. Nomornya sudah saya cantumkan gitu kan. Insya Allah amanah beliau rumahnya juga di sekolah gitu. Ada ruangan gitu jadiin rumah gitu. Rumah dinas bahasanya itu. Ya. Oh iya Pak, itu di bagian yang pengumpulan hard file itu satu angkatan itu dijadikan di satu map apa ya, hard apa tadi ya? Map bening katanya. Map bening. Kayak map bening yang ada kancingnya itu. Sesuai urutan. Di mana bacaannya tuh? Keterangannya ada di mana itu? Di yang lampiran PowerPoint. Nih, share ke grup. Yang satu map clear holder. Clear holder tuh coba gede ya, map yang gede yang bolongan itu deh. Enggak, kalau saya searching di Google itu yang plastik bening di dalamnya ya, Bu. Map bening yang di bolong tengahnya itu? Enggak ada bolongannya sih. Oh, enggak ada bolongannya? Oh, map bening yang plastik. Model kayak gini nih, model kayak gini bukan? Model gini? Bukan. Map bening plastik kalau kayak buat berkas di rumah loh. Oh, model gini, Bu. Map bening. Mana Pak Fatan? Kayak gini. Pak Fatan. Yang gini ada plastik di dalamnya. Yang banyak ada isinya dong kalau kayak gitu. Betul. Ya kayak gitu. Jadi anak satu-satu. Jadi satu ini nanti satu orang. Ah iya itu. Satu plastik gini satu orang. Ya, saya sendiri. Berarti kita yang nyediain. Oh, satu angkatan. Saya kira per peserta. Oh, gitu. Satu angkatan nanti setiap ininya dimasukin satu orang. Urut sama nomor absen. Oh, gitu. Itu beli gimana Pak Fatan? Toko buku. Toko buku banyak Pak. Tapi
Toko buku ada kok di mana-mana. Iya, ada banyak. Pamulang mana Papatan? Pamulang Papatan? Iya. Di Pamulang di mana, toko mana? Saya nggak tahu nih. Kalau Pak di Ciputat juga ada, Pak. Mana pasar? Nah, kalau anak Pasar ini ada orang pasti. baru ya. Oh iya, orang baru saya lupa. Tahu, iya bener. Oh gitu. Siap. Nanti saya carikan ya Ibu Bapak ya. Nah, oke, siap. Saya catat dulu. Berarti pakai namanya Ya apa, Bu? bener, catat. Cup holder. Pak. Clear holder. Clear holder. Map Clear. clear Oh, holder. clear holder. Oh, kalau cup holder mah buat minuman ya, Bu ya. Oh iya, siap. Clear holder. Ya. Oke deh. Oke, siap. Nanti saya carikan. Oke. Nya 40 Pak, jangan sampai itu. Minimal 40. Plastiknya. Oh, Iya, minimal isi plastiknya plastiknya ya, 40. benar, Oke, minimal siap. Plastik 40. Oke. Isinya ya. Nah, kemudian masih ini Bu, masih pengumpulan berkas nih Bu. Terkait isu yang tadi Bu, yang teman-teman ada, termasuk Pak Gultom tuh minta perpanjangan, maksudnya nggak di hari Jumat besok gitu, karena yang pertama tadi beliau nge-share screenshot kalau pengumpulan berkas dari A sampai F ya itu di antara Klasikal. distance learning sampai sebelum klasikal. Terus kemudian beliau juga qadarullah sedang positif COVID gitu. Jadi minta apa namanya? Saya nyusul saya ada ya ini apa ya? Nyusul gitu Pak. Saya berkasnya menyusul. Nah, gitu. Nah, itu salah satu ya Bu ya kasus. Terus kemudian ya mungkin nanti bakal merembet nih, bakal yang belum siap atau mungkin juga masih kosong gitu ya, masih banyak yang ini, atau mungkin kepala sekolahnya sedang sibuk gitu. Jadi minta perpanjangan. Tuh gimana Bu? Saya juga minta solusi nih. Minta saran solusi gitu. Kira-kira strateginya gimana nih Bu? Mungkin Ibu Bapak punten. Gimana ya? Yang pasti kan memang yang diperlukan paling utama kan yang berupa soft copy ya. Soalnya dulu yang Kalau untuk hard copy memang bisa masih banyak waktu sih. Iya kan? Ya. Udah jelaskan di sini kalau soft copy memang sampai tanggal 12 kan dimintanya ya. Ya. Jadi menurut saya kalau misalkan soft copy-nya sudah lengkap ya berarti kan hard copy-nya udah tinggal kirim sebenarnya ya. Ya, kalau untuk yang lain mungkin diharapkan sesegera mungkin ya, kecuali yang kayak tadi Pak Gultom ya, karena ada kondisi seperti itu ya kita beri beri dispensasi lah gitu, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya gitu aja deh, fleksibel aja gitu. Tapi tetap diarahkannya memang di tanggal 12 itu gitu, sebelum tanggal 12 sudah selesai. Kecuali kondisi tertentu bisa kita kasih dispen lah. Oke. Tapi ternyata di mana, di yang PPT, di gambar yang saya dikasih di grup ya, dari PPT itu juga tulisannya setelah periode distance learning dan sampai dengan sebelum periode klasikal. Dia juga saya baru nggak. Saya kira dia bareng di mana tanggal 12 itu. Iya, benar. Kalau selama distance learning kan kita tugas aja numpuk. Yang Zoom nggak Zoom dari pagi sampai malam sih. Habis Zoom itu kita emang coachnya cuma berapa jam doang ya, 2 jam pelajaran kalau dilihat dari jadwal 104 ya. Tapi selanjutnya itu kita Zoom per kelompok Bu. Itu Pak. Tuh. Jadi pasti lanjut itu sampai jam 8 malam. Karena teman saya pun waktu yang kemarin yang 2000 panggilan pertama tuh yang awal itu sampai jam 8 malam dia masih pakai seragam putih hitam. Masih Zoom, dia gitu, gue belum bisa tidur nih, pakai bercandaan di kelompok, di grup tuh begitu, masih Zoom, paling bagian ngedit, pokoknya kalian bikin video kayak gitu dah. Jadi mungkin ditakutkan gitu aja, kalau ngumpulin pas distance learning itu pun kosong minggu doang gitu. Oke deh, mungkin ini Bu, Ibu Bapak, saya sedikit mencoba meminta klarifikasi nih Bu, Pak. Kayaknya
instruksi yang 2 hari sebelum distance learning itu datang dari orang BPSDM, ya nggak sih? Ya, maksudnya Itu dari ini Pak, dari undangan yang di mana lampiran. Iya, undangan yang kita dapat di soft file itu. Lampiran. oh 2 hari Di sini. sebelum distance learning itu ada. Itu yang dipegang Bu Gesta tuh. Di situ Nah, ada. di sini ada keterangannya. Oh, Di poin yang tapi di pertama. PPT di PowerPoint Tapi di PPT, bilang di antara distance learning sampai klasikal gitu. Ya, Belum klasikal. kalau saya bilang nggak apa-apa, dioprek aja di tanggal 12. Ya nanti misalnya ada berhalangan, dia nggak apa-apa, misalnya ngumpulinnya setelahnya. Tapi tetap kita ngopreknya tanggal 12 nggak apa-apa. Oke. Siap, Jadi Pak. kan nanti Prakteknya. enak di mereka juga, jadi udah santai, nggak usah ngurus yang administrasi lagi. Iya. Oke. Siap. Emang kayaknya orang-orang struktural tuh ini ya, kalem tapi Jelek. penuh dengan siasat gitu. Ya, tadi saya ngobrol sama Pak dan dia aja hampir sejam itu. Ternyata, nggak usah terbang Pak Fatan ya. Oke, thank you Pak Fatan dan Ibu-Ibu. Siap, nanti kita tetap fokus ya, fokus untuk di tanggal 11-nya ya, 11 atau 12 ya, 11 ya, 11 Februari ya. Mengingat ya soft file kita siapkan dan hard file kita siapkan, jangan sampai nanti di distance learning kita malah kesusu-susu ya Iya. kerepotan. Iya, oke. Thank you Bapak Ibu sekalian. Thank you untuk baru pengumpulan berkas. Oke, kemudian untuk yang penugasan Latsar, Bapak Ibu punten, saya perlihatkan untuk yang penugasan Latsar. Di sini saya buka dulu Linktree kita. Jangan di sini deh, coba di Linktree Latsar 111. Nah, oke. Nah, di sini saya ubah ada tombol penugasan Latsar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi penugasan LMS, presensi pagi sore, upload, lokasi penyerahan dan pengisian laporan harian. Nah, di sini penugasan Latsar Ibu Bapak. Saya bukakan dulu. Nah, nanti akan muncul, saya sengaja link yang dibuka pertama ini di bulan Februari. Kita coba lihat Februari, kita buka. Nah, langsung saya bagi, langsung ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu. Ini saya mencoba mendalami contoh laporan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi emang di situ ada 4 kelompok gitu. Saya sempat tanya ke beberapa ketua kelompok yang sedang Latsar, katanya pembagian kelompok ini dari BPSDM, bukan kita. Saya ngarepnya kalau bisa kita nanti, saya di kelompok 1, Bu Gesta kelompok 2, Pak Fatan kelompok 3, mungkin Bu Nafi kelompok 4, Bu Nurul nanti di kelompok 1 bareng saya ya kan. Nanti untuk memiliki tugas yakni membuat laporan per kelompok Ibu. Ya, jadi laporan hariannya itu ternyata per kelompok kan Ibu ya. Kalau Ibu Bapak udah sempat nonton belum Ibu Bapak untuk laporannya itu? Yang dari format teman-teman sebelumnya. Dari Latsar sebelumnya. Ayo, sudah nonton belum? Aku nggak nonton, cuma lihat itunya doang yang dalam bentuk filenya itu loh. Iya. Saya perlihatkan bentar ya Bu ya. Nah nih. Jadi di sini ada kelompok 1 ya kan. Kemudian diceritain di sini ada dokumentasinya, yang hadir berapa. Satu kelompok 1 ada 10 orang, kemudian ada link video ya. Jadi Zoom itu direkam, waduh ya. Kemudian ada asinkronusnya juga, mungkin tadi kata Bu Nurul, temannya Bu Nurul sampai malam-malam masih pakai baju putih hitam ya kan. Nah ini asinkronus. Nah itu kan per kelompok tuh, mereka semua nggak ada coachnya. Nggak ada mentornya, iya. Nggak ada coach. Jadi benar-benar masih nge-zoom, kemudian rekamannya pun
upload di Google Drive. Nah, ini kelompok kedua. Jadi tiap kelompok itu ada masing-masing, dari yang bareng sama mentor sama yang enggak. Gitu. Sampai kelompok 4. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga sih Bapak Ibu udah melihat ya contohnya, jadi kebayang. Nah, dari sini saya membayangkan, akhirnya saya pikir-pikir dalam-dalam buat format lah. Akhirnya dibuat format nih. Untuk penugasannya 1 hari di 14 Februari, contoh distance learning dan bimbingan rancangan ada 4 kelompok. Ya, entah siapa, mungkin nanti dibagi kelompok 1, 2, 3 siapa saja. Nah, nanti di dalamnya apa sih Bapak Ibu? Kita lihat. Ini baru rancangan saya Ibu Bapak ya, ntar kalau ditambahkan boleh. Contoh pertama ada kumpulan penugasan. Oh, terus kemudian yang kedua ada foto screenshot, yang ketiga ada video rekaman Zoom. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Zoom kita harap setiap kelompok itu setiap harinya juga ngupload, baik itu yang sinkronus ataupun yang asinkronus. Gitu. Dan nanti di bawahnya ada format dokumentasi kegiatan pembelajaran harian yang dibuat per kelompok. Jadi per kelompok nanti disatuin ya, jadi 4 kelompok itu jadi satu file. Nanti itu yang dikirim ke BPSDM. Wah, saya tuh bayanginnya kok ini ya, ribet. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di awal saya sempat ngomong ya, sempat meminta tolong gitu ke Bapak Ibu. Saya nggak bisa sendiri gitu. Jadi mohon bantuannya gitu. Ternyata lebih ribet dari yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4 yang buat laporan ya, yang baik itu sinkronus bareng sama mentor maupun asinkronus. Saya perlihatkan Ibu Bapak lebih detail. Di sini kumpulan penugasan nanti ada yang baik itu yang kelompok maupun yang individu. Saya sharing aja Bapak Ibu. Tadi ada grup, dari grupnya Pak Dedi Alif. Itu tugas individu. Jadi ada salah satu peserta gitu ya yang salah mengirim gitu. Pokoknya konteksnya salah mengirim dan minta reset gitu. Ya, jadi itu tugas individu, entah salah apanya gitu ya. Entah yang ngirim atau yang mungkin salah ngirim gitu ya. Itu minta direset itu ya penugasannya. Dan ya panjang ya. Jadi nanti kalau misalkan jadi pengalaman, nanti bisa buat cerita. Kalau kita nanti penugasan individu, jangan sampai salah kirim. Kita belum tahu kolabjar kayak apa ya Ibu Bapak ya, bentukannya kayak apa gitu ya. Jadi ternyata tugas itu ada yang kelompok, ada yang individu gitu. Nah ya, terus kemudian untuk yang foto screenshot sama video kosong ya Bapak Ibu ya, belum saya subkan lagi. Nah, kemudian video rekaman Zoom mungkin nanti bisa ditambahkan di sini yang asinkronus sama sinkronus ya, nanti sambil jalan aja. Oke, kemudian saya perlihatkan Ibu Bapak nih, saya formatnya saya sudah edit dikit biar nanti bisa membantu teman-teman. Nah, nanti ini ada contoh saya Wahid gitu. Nama, nomor absen, saya edit dikit, kemudian ada materi. Nah, ini sebenarnya dari format yang BPSDM ya, yang ada foto-fotonya aja nih, saya cuma edit dikit aja. Nah, ini contoh-contohnya. Mungkin Bapak Ibu juga udah lihat. Cuman saya kasih identitas di atas ini, nanti udah ada kelompok 1 gitu ya, nanti kelompok 1, kemudian nanti di bawah ini kelompok 2 gitu. Sorry, ini masih kelompok 1 ya, ini masih kelompok 1 ini. Masih kelompok 1. Karena di folder kelompok 1. Ya, di folder kelompok 1. Gitu Ibu Bapak. Mungkin ini saja untuk yang saya menambahkan ini Ibu Bapak, tombol penugasan Latsar gitu. Kira-kira mau Bapak Ibu mau ngasih masukan juga boleh Bapak Ibu. Saya cuman ingin mempermudah saja pengumpulan tugas
pengumpulan link video gitu, pengumpulan screenshot gitu, dan pengumpulan laporannya gitu. Silakan Ibu Bapak. Mungkin ini ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Gitu. Mentuh. Silakan Ibu Bapak, atau mungkin belum kebayang. Nggak tahu lah gimana itu. Iya. Ya belum kebayang ya Ibu Bapak ya. Ya udah. Ya apa ya? Emang kalau lihat dari teman-teman yang sedang latsar, yang selalu diingatkan dari BPSDM itu terkait absen sih Bapak Ibu. Jadi absen jangan lupa, kemudian jangan telat, malah jangan sampai telat. Terus saat mentor itu masuk Zoom, kita harus sudah siap gitu. Dan ada ritual-ritualnya ya Ibu Bapak yang sudah saya share juga, yang duduk siap gerak gitu ya. Kemudian ya kita suruh berdiri ya, memperlihatkan pakaian, apakah kita pakai celana atau pakai kolor gitu ya, atau pakai sarung. Nah itu aja sih Bapak Ibu. Selebihnya ya kayak pengumpulan tugas, pengumpulan laporan harian Ibu Bapak. Tadi juga udah ada yang mulai mengumpulkan laporan harian ya, dan lain-lain gitu. Itu aja Ibu Bapak mungkin untuk penugasan latsar ya. Nanti sembari jalan, saya sih ngarepnya mungkin Bapak Ibu boleh mengusulkan kayak, ini kan masalah sistem ya, sistem bagaimana kita mengumpulkan tugas, bagaimana kita membuat laporan menjadi lebih mudah, lebih nanti bisa berkolaborasi lebih nyaman gitu kan ya. Nah itu nanti boleh banget. Apalagi nanti kalau misalkan kita kayak bikin penugasan yang kelompok ya Ibu Bapak ya, nanti misalkan bareng sama kelompok saya nih, kelompok berapa gitu ya, kelompok 3, 2, atau 1 gitu. Nanti ngerjainnya bisa bareng-bareng di Google Word ya, Google Dokumen ya, Google Dokumen. Nanti bisa ngetik bareng-bareng gitu. Oh ini ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi kita benar-benar manfaatin ini ya, manfaatin bukan LMS. Teknologi, Pak. Gimana? Teknologi. Iya, memang teknologi. Jadi kayak tadi ini ada yang buka ini ya. Nah ini nih, siapa itu yang udah ngisi? Oh, lagi ngerjain. Nah, Bu Nurul. Ini contoh teknologi. Bu Astri diganti sama Basana Ayu ya? Kenapa Ibu? Bu Astria diganti sama Basana Ayu ya? Iya, diganti Bu Basana Ayu. Aku bakal bingung tadi Basana Ayu, aku cari, oh ya nomor 8. Ya, jadi itu pertama Bu Astri, kemudian diganti Bu Farida. Bu Farida dipindah ke 108. Dan Bu Basana yang masuk sini gitu. Soalnya sambil nungguin ini Pak, upload video. Iya. Lama banget. Nah ini kayak gini nyenengin ini, jadi kita bisa bareng-bareng ngisi Ibu Bapak ya. Ini Bu Nurul. Nanti kalau Bu Gesta masuk ke dokumen ini juga nanti bisa saling ngisi gitu. Pak Dandi ini nggak pakai nomor lagi. Nomor apa? Upload deh. Nomor dia coba biodata, pas foto gitu doang nggak dinomorin. Oh gitu ya. Ya harap bersabar Ibu ya. Nah nanti coba kalau misalkan saya bantu, coba nih Pak Dandi ya, Pak Dandi Zuhri. Oke, di sini pas foto kan nomor 7 ya. Nah, harus klik kanan ya. Klik kanan, ganti nama nomor 7 gitu kan. Nah. Oke, kemudian apa lagi? Nah, biodata Simdiklat nomor 6 gitu ya. Nah. Jadi ini termasuk pemanfaat
bener ya, bersendiklat dan seterusnya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti selagi jalan untuk penugasan dasar gimana cara baiknya atau cara bukan baik sih, lebih ke efisiensi ya, ke efisiensi kita ngerjain bareng, kita ngumpulin bareng. Dan mohon maaf nih, saya mungkin udah ngomong dari kemarin dan sekarang pengen ngomong lagi gitu. Jadi saya minta tolong banget kepada ibu bapak untuk membantu saya gitu kalau nanti banyak kekurangan gitu. Jujur saya orangnya ya sedikit curhat ya Bu ya. Orangnya lebih ke perfeksionis ya. Jadi mengerjakan yang terbaik, tapi kadang-kadang melupakan variabel waktu yang mungkin kita harus ngerjainnya ada batasnya gitu loh. Jadi saya orangnya termasuk yang lebih suka ngaret gitu ya. Ngaret yang penting hasilnya bagus gitu. Nah, itu yang kebalikan dari istri saya. Kalau istri saya on time ya, ngerjainnya kalau bisa nyisa waktunya, tapi pekerjaannya mungkin ya nampak bagus gitu. Ya mungkin sekali lagi Ibu Bapak mohon bantuannya gitu kalau ternyata nanti saya kok tiba-tiba lambat atau mungkin ya kelihatan bingung ya. Jadi mohon bantuannya gitu Ibu Bapak ya. Oke, alhamdulillah berarti untuk pengumpulan berkas oke ya. Tadi kita sudah banyak banget hasilnya. Kemudian penugasan latsar nanti sembari jalan mungkin Bapak Ibu boleh melihat format dari penugasan latsar ya Ibu Bapak. Di sini ada banyak banget hari ya, termasuk di tanggal 19 Februari yang hari Sabtu saya sudah tambahkan ya. Jadi kita dari Senin sampai Sabtu melaksanakan distance learning. Kemudian ini yang terakhir Ibu Bapak ya, uang kas. Aduh ini penting juga nih. Ini ya kalau ngomongin duit sensitif ini ya Bu ya. Silakan mungkin Ibu Nafi bisa speak up dulu selaku bendahara. Ibu Nafi, halo? Iya, Pak. Halo. Sinyalnya lagi udah kurang bagus sih di sini. Sinyalnya kurang bagus. Jadi saya kembalikan aja kesepakatan kita mau bagaimana. Kira-kira mau ditarik iuran berapa? Oke. Tapi mungkin pertanyaan lebih mendasar Ibu. Belum berapa ya, jangan berapa dulu gitu. Tapi apakah butuh kita uang kas itu? Mau beli map aja kan butuh kan? Nah, iya itu sih. Emang Pak Wahid mau nalangin? Masa pakai uang kita? Nah, itu pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab, Bu. Kalau saya pribadi mungkin mau. Kalau pribadi ya, Bu ya, karena kan kaidahnya kalau kita membantu sesama nanti Allah bakal bantu kita gitu ya. Nah, tapi istri saya gitu selaku Menteri Keuangan rumah ya Bu ya, rumah tangga, hitung-hitung itu nanti kalau nombokin terus anak yang jadi korbannya gitu, puasanya gitu ya. Nanti buat ini buat ya gitu Bu. Ya Ibu Bapak ya. Nah, itu yang mungkin butuh uang kas kalau dari saya Bu ya. Mungkin Ibu-ibu gimana atau Bapak Pak Fatan? Setuju Bu ya Pak Fatan ya? Setuju. Kayak ini aja baru mau beli clear holder kan? Iya, oke. Berarti emang kita butuh ya. Terus kemarin juga bulan ke depan. Gimana Ibu? Bu Nafi? Iya, belum juga nanti. Kita belum tahu ke depannya. Berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan lah. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Maret, April itu kayaknya aktualisasi ya, Ibu Bapak ya? Iya, aktualisasi, Pak. Iya, April pas puasa lah gitu. Ya. Oke. Jadi ya butuh ya Bu ya, berarti butuh. Kemudian berapa nih? Berapanya dan
kapan ya? Jadi kalau misalkan 5.000 per minggu kan jelas ya, atau enggak per bulan berapa gitu. Mungkin dari ibu-ibu nih, ibu-ibu yang suka menghitung-hitung nih. Bagusnya gimana Ibu untuk uang kas itu dari nominal dan waktunya, frekuensinya gitu. Ya, Ibu. Mungkin Bu Menurut saya Nurul sih ada mending temennya jangan sering-sering, pengalamannya Mbak. gimana? Kalau Pak Fatan selaku pria nih ya, dan juga saya ya jangan sering-sering ya Pak ya. Bro, langsung awal bulan berapa gitu ya. Minggu atau enggak sebulan. Betul. Sudah lupa ntar malah capek lagi ya. Oh iya, iya, bener Pak Fatan. Nah, oke, saya catat dulu. Penagihan yang terlibat. Jangan terlalu sering karena capek nagihinnya ya Pak ya. Oke. Pak, saya izin off kamera ya Pak, Iya, Bu. soalnya sinyalnya ini. Ya. Oke, berarti bagusnya itu sebulan sekali. Setelah gajian ya. Atau setelah TKD. Ya setelah gajian kayaknya ya. Nanti Gajian mungkin, Pak. kita kan Februari udah gajian ini masuknya ya. Berarti Februari bisa kita tarik nih sebenarnya kan. Atau setelah TKD. Oh, setelah TKD. Berarti ini dibond dulu ya, ngebond dulu ya ini ya. Ya, ngebond dulu. Oke deh. Tapi kan nggak kelamaan ngebondnya. Oh iya, tapi saya nggak ada kwitansinya nih Ibu Bapak nih. Gimana dong? Kemarin saya lupa minta kwitansi itu box. Catat aja, catat. Catat aja. Itu lupa. Oh, Yang iya, penting ada wujudnya. Ya, wujudnya kan kelihatan sama kita. Iya. Siap. Oke. Sama besok ini ya. Besok clear holder ya. Oke deh, siap. Oke deh. Yo, sekarang kembali lagi Bu Bapak, berapa nominalnya? Kalau itu sih kurang tahu. Kalau Menurut misalkan temennya. nggak per bulan Pak, langsung satu kali. Iya, sebulan sekali ya, Bu. Sekali aja ini enggak, apa maksudnya namanya? sekali aja. Kali masih. Misalkan ya 50.000 gitu. 50.000 selama 4 bulan ya Bu ya? Nggak ke cover ya? Oh, Kali 50 40 kali kan? 4 Kali berapa tuh? Kali 4 2 juta Bu. 2 juta ya. Ya, untuk keperluan apa ya kira-kira sih? Kata istri saya Tergantung kebanyakan itu 2 juta. Iya sih, paling jadi cuma berkas doang kan. Kurangin. Nanti ongkos Pak Wahid nganterin berkas. Enggak, itu enggak usah Bu, itu enggak. Betul. Tetap pakai Pak. Jangan gitu Pak. Enggak Bu, itu kan saya Itu sekali ada itu masuk jalan-jalan anggaran itu. tuh. Yang barang-barang ini kok Bu, kalau istri tuh barang-barang yang apa? Yang kayak menu-menuin rumah gitu kan tuh bukan barangnya, nanti ini aja gitu. Dikasih ke BPSDM kan. Sebox-boxnya itu. Gitu. Berapa ya Bu ya? Saya tuh kalau nentuin uang itu susah Bu. Iya sih, kalau kata saya 50.000 inilah masuk akal lah ibaratnya. Nggak apa-apa, kalaupun lebih kan buat nanti persiapan. Siapa tahu akhir latsar mau ada kegiatan apa, reuni-reunian gitu. Oh iya. Iya bisa. Nah, Pak Fatan kapan nih kan Pak Fatan? Lebaran. Jangan ngandelin saya, Pak. 1 minggu gitu Pak Fatan. Enggak, maksudnya bisa jadi ongkos kondangan. Ya deh, siap. Gitu ya. 50 ya Bu ya, nanti 50 udah Mas. Oke, kalau misalkan ya dari teman-teman keberatan tuh kita nego berapa Ibu? Jadi ada range atas ini ya gitu ya. Iya, ya 50 25 gitu. 20 juga nanti jadinya 800.000. 80. 20 ya. 20 ya. Berarti range
20.000 Bu. 20. 20 berarti iya 800 jadi. ya Berarti apa-apa. 20 sampai 50.000 gitu atau gimana, Pak? Enggak Bu, maksudnya kita kan ini kita kayak bukain loh Bu, buka harga. Pilihan Yo, ya. kita 50 Bu. Gitu. Oh, jadi nanti teman-teman semuanya suruh saran juga. Gimana Ibu? Nanti teman-teman suruh milih gitu. Bukan Mau milih, iuran Bu. berapa? Pakai voting lah, voting maunya berapa gitu. Ya, Voting dulu. Iya, bisa kesepakatan dari teman-teman. Atau kita ini dulu apa namanya usul dari kita nih berapa? Mungkin nanti Iya. ada masukan gitu. Iya benar Ibu. Oh iya, Jadi boleh. Betul. jadi kita tuh kayak range gini loh Bu. Kita usul nih teman-teman 50.000 sekali bayar sampai 31 Mei gitu. Ya kan? Ini kan pasti ada gemuruh tuh. Wah, kemahalan atau apa. Yaudah gimana teman-teman, ada yang mau usul nggak? 40? Oh, masih mahal. Oke. 35. Oke deh 30 ya, 30 nih 30 gitu. 20.000. Nah, jangan langsung 20 Bu. Di sana kayak ibarat kalau kita jual barang itu kita kasih nih 20.000 tuh paling dasar gitu. Toh kalau 50.000 udah langsung goal ya, berarti ya udah besar tuh, dapat besar istilahnya. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Ya Ibu ya, Ibu Bapak ya, jadi Oke. ngurus dagang ini ya. Oke deh, siap. Oke, mungkin itu aja Ibu Bapak. Ada 3 poin: pengumpulan berkas ya, kemudian penugasan latsar, dan terakhir uang kas ya. Jadi uang kas sekali saja sampai selesai dengan bukaan pertama 50.000, minim 20.000 ya. Semoga ya bisa lah 50.000 gitu ya. Nanti kita bahas, berarti ada pertemuan sama teman-teman Ibu Bapak ya. Di hari mungkin kalau enggak Jumat ya, Sabtu lagi Ibu Bapak ya, melihat sepertinya di hari Jumat atau Sabtu itu H-2 distance learning bakal ada jadwal ya Ibu Bapak ya. Jadi sekalian kita sosialisasi jadwal, sosialisasi terkait Persiapan menuju hari H-nya ya. hari H-nya. Iya benar. Ya, mungkin juga nanti ada pembagian kelompok juga ya Ibu Bapak ya. Jadi dari sana bukan kita yang nentuin, dari BPSDM gitu, kelompoknya siapa saja. Jadi sekalian kita sampaikan gitu. Oke, kita aja Ibu Bapak, ada tambahan dari teman-teman Pak Fatan, mungkin Bu Nurul, Bu Nafi, Bu Gesta. Sok monggo. Sumonggo. Nek badhe tanglet. Bun? Udah cukup Pak dari saya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, syukur, Pak. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak atas waktu, tenaga dan pikiran yang sudah diluangkan, dan juga mohon maaf apabila mengganggu, jelas. Kemudian apabila dari awal ya sampai detik ini saya masih banyak kurang, cacat ya, dan banyak banget lah kelemahan ya dalam hal kepemimpinan. Jujur saya bukan produk leadership ya, saya lebih ke suka ngomong aja gitu. Kalau ngomong jadi jubir gitu ya, juru bicara, atau mungkin nge-MC dan apalah, pokoknya kalau masalah ngomong saya insya Allah berani, tapi kalau masalah ngelit ya, memimpin, itu jujur masih belajar dan lebih suka dengerin pertimbangan dari teman-teman gitu. Jadi kalau bisa malah ada pemilihan ketua lagi, Pak Fatan saya memilih. Ya, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam ya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk bersyukur ya, bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat juga buat Pak Wahid, Ya. Bu Nur, Dokter Pak Dalu. Bapak Hasan, Ibu. Bu Nafi. Ya, dadah, dadah. Sehat-sehat. Sehat-sehat Amin. semua. Yuk, Ya, izin izin live ya. live. Ya.